Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Clara dengan NPM 2211040196 kelas 4B. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hipotesis tes. Yang pertama yaitu karena kita sudah melakukan semua rangkaian dari validity, reliability, dan normality. Terus ada homogeneity, dan hasil dari keempat yaitu data valid, datanya reliable, kemudian datanya juga normal, dan datanya homogeneous. Maka di tes terakhir ini atau di hipotesis ini saya menggunakan independent test. Karena data dari normality dan homogeneity tadi hasilnya adalah normal dan homogeneous, maka saya menggunakan independent test. Jika data yang saya gunakan sebelumnya itu tidak normal tetapi dia homogeneity, maka saya menggunakan mean. Tetapi di sini karena data yang sudah saya kerjakan ternyata dia normal dan homogeneous, maka saya akan melakukan tes independent test. Caranya yaitu tentunya data, dan di sini untuk mengerjakan independent test saya hanya akan mengambil dari data post-test experimental class dan post-test control class. Step pertama kita buka aplikasi SPSS, terus kita ke variable view. Terus di sini kita ketik score dan kelas. Dan jangan lupa desimal diubah ke angka 0. Kemudian value-nya, labelnya kita kasih label 1. Nama labelnya post-test experimental class. Terus label 2 post-test control class. Kita add, terus oke. Terus kita beralih ke data view. Kita copy semua data post-test eksperimental. Terus kita letakkan di data view. Terus kelasnya kita ubah ke angka 1 seperti yang kita kasih di label tadi. Terus data kedua itu ada post-test control class. Kita copy juga, kita taruh di bawah data post-test eksperimental tadi. Terus kelasnya dibuat sesuaikan dengan label yang sudah kita bikin. Sudah, kemudian klik analyze, terus compare means dan independent sample test. Terus skor kita pindah ke tes variabel, kita letakkan skor. Kelas juga kita pindahkan ke grouping. Terus dependent group beri angka sesuai dengan grup tertera ya. Terus continue. Oke. Dan hasil independent sample testnya ada di baris kelima. Dan jika hasilnya lebih dari 0,5, maka HO itu no signifikan atau tidak signifikan. Tapi jika dia lebih kecil atau
kurang dari 0,5, maka dia adalah HA ifsitik atau dia ada perbedaan signifikan. Yang dimaksud perbedaan signifikan yaitu misalnya saya mengambil contoh di dalam kelas. Saya melakukan uji coba pada grammar siswa. Terus maka jika hasil dari independent sample test ini di bawah 0,5, maka hasilnya adalah ada perbedaan signifikan dari grammar siswa. Namun, jika hasilnya ini lebih besar dari 0,5, maka HO yang diterima tidak ada perbedaan signifikan antara grammar terhadap grammar siswa. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil independent sample test, maka independent sample testnya ini adalah signifikan different atau ada perbedaan signifikannya.